warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofazada Zaria dengan NBI 111.22.00.175. Kami di sini akan mempresentasikan hasil resum tentang hukum administrasi negara dari kelompok kami. 1.1 Pengertian hukum administrasi negara atau disebut HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur tugas, wewenang, dan organisasi aparatur pemerintah serta hubungannya dengan masyarakat. HAN juga mengatur tata cara pelaksanaan tugas-tugas administrasi oleh pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat dan berinteraksi dengan pemerintah. HAN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pelaksanaan fungsi administrasi negara, di antaranya menjalin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. HAN menjadi landasan untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Memastikan perlindungan hak warga negara, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah negara, mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. 1.2 yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara atau disebut HAN, mencakup beberapa hal, diantaranya hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara, hukum tentang badan-badan negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang memiliki sifat yuridis, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara, perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, pemberian jaminan perlindungan hukum kepada warga negara masyarakat dan administrasi negara. 1. Hukum melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya dan dengan beberapa cara seperti pembatasan diskresi. Pemerintah dapat menggunakan asas diskresi, tetapi harus dibatasi agar tidak berlebihan dan sewenang-wenangnya. Hukum administrasi negara, hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM melindungi secara konstitusional dan ada jaminan hukum. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Pemerintah harus melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap warga negara. 1.3 yaitu sumber hukum administrasi negara. Contoh sumber hukum tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut UUD 1945, keputusan Presiden atau Kepres, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Peraturan Pemerintah atau PP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan negara, dibuat oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Hukum umumnya bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastiannya hukum. Sementara itu, contoh hukum tertulis yaitu adalah kebiasaan administrasi negara atau jurisprudensi. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat, tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal. Peraturan pemerintahan merupakan sumber hukum administrasi negara yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah, hubungan tata kerja, lembaga pembinaan profesi, dan pengaturan teknis pemerintahan. Prinsip hukum administrasi negara dan contohnya. Legalitas. Prinsip ini menekankan pada tiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang melandasi. Contohnya yaitu aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum KUHP atau undang-undang yang relevan jika ingin melakukan penangkapan. Selanjutnya yaitu diskresi, prinsip yang memberikan keleluasaan pada pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi tertentu, selama keputusan tersebut masih dalam batasan hukum yang ada. Contoh, izin pembangunan dengan pertimbangan situasi lokal, meski ada aturan umum yang mengatur. Semisal bencana umum, ada bencana alam, maka penampungan pengungsi dapat dibuat di area tersebut meski ada aturan umum yang mengatur. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil
dan mempertanggungjawabkan tiap tindakan mereka kepada publik. Contoh dalam pengelolaan anggaran daerah, maka pejabat publik harus melaporkan keuangan, memberikan laporan keuangan pada DPRD dan pada masyarakat tentang penggunaan dana dan hasil dari capaian dalam penggunaan anggaran daerah tersebut. Selanjutnya yaitu transparansi. Prinsip ini menekankan tentang keterbukaan informasi pada publik tentang proses dan putusan pemerintah. Sebagai contoh yaitu ada Musrenbang. Musrenbang merupakan musyawarah rencana pembangunan di mana masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan dan masyarakat juga dapat memantau langsung sejauh mana proses atau capaian dari pembangunan tersebut. Selanjutnya soal 1.5 tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Dua cabang ilmu hukum yang berkaitan dalam penggunaan penyelenggaraan pemerintah. Hukum administrasi negara berfokus pada pelaksanaan tugas pemerintah sehari-hari, meliputi pembuatan peraturan, pelayanan publik, dan penyelesaian sengketa administratif. Hukum tata negara mengatur kerangka dasar negara, seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antar lembaga negara. Hukum tata negara melandasi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara berisi tentang detail pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan kerangka yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Sebagai contoh, hukum tata negara mengatur pembentukan lembaga legislatif, sedangkan hukum administrasi negara mengatur tata cara pembuatan undang-undang oleh lembaga tersebut. Selanjutnya soal 1.6 tentang fungsi dan peran administrasi negara. Administrasi negara memiliki peran krusial dalam penerapan kebijakan pemerintah. Sebagai pelaksana kebijakan, administrasi bertugas untuk menerjemahkan kebijakan umum jadi tindakan nyata di lapangan. Semisal pada sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Administrasi negara juga bertanggung jawab atau berperan sebagai pembuat peraturan. Administrasi negara juga bertanggung jawab sebagai penyedia layanan publik, di mana akses layanan publik seperti akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Administrasi negara juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa tiap kebijakan pemerintah dapat dirasakan impact-nya oleh masyarakat luas. Oke, jadi yang saya akan bahas di sini adalah tantangan pada hukum administrasi negara. Pada pelaksanaan hukum administrasi negara seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapkan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik atau tujuan pencapaian good governance. Birokrasi yang lamban, penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal menjadi beberapa kendala utama. Birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu lama untuk membuat masyarakat frustasi, sementara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menggerogoti kepercayaan masyarakat. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan juga memicu ketidakpercayaan dan praktik-praktik yang tidak sehat. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dengan penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan hukum administrasi negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, lebih baik kepada masyarakat. Jadi dari poin-poin yang sudah dijabarkan oleh teman-teman dan saya tadi, maka akan saya simpulkan di sini bahwa hukum administrasi negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum ini mengatur segala tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup pembagian kewenangan, perlindungan hak warga negara, dan proses pembuatan peraturan. Sumber hukum administrasi negara berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan kebiasaan administratif. Prinsip-prinsip umum seperti legalitas, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hukum administrasi negara memiliki keterkaitan erat dengan hukum tata negara, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara meliputi birokrasi yang lambat, penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Sekian yang bisa dijelaskan dalam resum hukum administrasi negara kami. Bila ada kurang, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.